Masih bersama kami dalam program Doncast hanya di Nusantara TV. Saya Doni De Kaiser dan saya Don Bosco Selamat. Ya, kami bisa berdiskusi dengan Prof Gayus di sini sambil menikmati secangkir teh atau kopi. Anda juga begitu. Mungkin kita bisa tersenyum, tertawa, kemudian mengkritik hakim, Prof. Tetapi saya yakin di luar sana, khususnya keluarga Vina atau keluarga-keluarga Indonesia lain yang sampai saat ini masih berharap menanti keadilan bagi mereka. Ya, kita tidak bisa menjanjikan apa-apa. Ya, kita juga bukan mentertawakan soal kasus itu, tetapi setidaknya harus ada harapan, hope, ya, ada titik terang. Kalau Bang Don masih yakin nggak akan ada keadilan khususnya di pintu terakhir di Mahkamah Agung nanti? Ya, saya sangat awam untuk memikirkan ini. Kalau lihat proses persidangannya, saya sangat yakin para terpidana ini akan memperoleh kebebasannya. Jadi ada harapan. Ini kata-kata ini keyakinan bukan untuk mengintervensi hakim, kan? Enggak, tidak bermaksud begitu. Tapi lihat seluruh proses persidangannya, kemudian membaca novum yang kita dengar, rasanya akan ada cahaya di ujung sana untuk melihat bahwa 7 terpidana yang dihukum seumur hidup ini akan dibebaskan. Itu sejalan dengan harapan publik. Ya, tetapi kalau kita mau lihat proses di PK-nya, akan seperti apa proses di PK terhadap perkara Vina ini? Bagi saya petunjuk yang mudah itu ketika ada pra-peradilan satu di antara para terkait. Iya. Ini kan menunjukkan bahwa hakim pra-peradilan sudah berkeyakinan bahwa di nomor 5 dari putusan itu menyebutkan tidak boleh diproses lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa proses lebih lanjut terhadap perkara pra-peradilan itu, bukan pokok perkara. Betul. Tidak menjadi pokok perkara. Nah, ini sebenarnya sudah petunjuk bagi saya. Satu petunjuk yang kuat bahwa ada sesuatu yang tidak tepat dalam penanganan perkara ini, dimulai dari pre-trialnya. Pra-peradilannya ada sesuatu yang kurang sehingga dibebaskan. Nah, pre-trial itu melalui 2 unsur. Yang satu ada pelanggaran HAM dalam pemeriksaan. Kedua, asas dari presumption of innocence itu terbawa. Nah, 2 hal ini menjadikan hakim PK nanti bisa ikut memperhatikan berlanjut ke sidang pokok perkara, kok ini terjadi seperti ini. Padahal lahirnya ini belakangan, lahir putusan pokok perkara di pengadilan lalu, baru ini diupayakan menang ternyata. Nah, ini kan sudah ada sesuatu yang kejanggalan yang timbul. Nah, mudah-mudahan hakim PK memperhatikan semua ini sebagai satu rangkaian. Dalam proses perkara PK-nya nanti, ini apakah perkara-perkara ini di satu majelis atau di majelis yang berbeda? KMA di tahun saya ya, di antara 2011 sampai 2018 itu ada satu keputusan yang meminta agar semua perkara yang dalam satu perkara, dalam satu perkara, ini kan unsurnya banyak orang nih, tapi perkaranya bisa masing-masing, agar disatukan majelisnya, agar tidak terjadi disparitas. Memang sering terjadi kalau itu displacing gitu ya, akan timbul untuk perkara yang sama tim ini bisa beda dan itu bisa masalah baru lagi kalau Tapi ada aturan bakunya nggak, Prof? Tidak ada diatur di aturan hukum acara, tapi KMA menerbitkan surat keputusan agar. Seberapa mengikat itu? Sangat mengikat. Kalau KMA kan atasan yang sangat diperhatikan. Atasannya para hakim agung. Kami mengikuti untuk perusahaan untuk satu, sehingga tidak ada disparitas. Apakah perlu hakim MA perlu berpikir lama sekali untuk memeriksa berkas? Kalau kita nonton, kita sudah tahu. Tadi Prof bilang di pra-peradilan itu sudah bisa menunjukkan, sudah ada petunjuk untuk memperlihatkan bahwa perkara ini akan kemana hasilnya? Karena di PN sudah diputus, ini baru maju. Itu betul. Jadi ini artinya apa? Kesalnya ini dibebaskan. Nah, itu satu petunjuk yang perlu. Makanya pertanyaannya, apakah perlu waktu yang sangat lama atau sebetulnya lihat sebentar aja tok. Ya, tidak bisa seperti itu karena hakim harus mengusut berkas yang masuk. Novumnya sejauh apa? Itu memberi petunjuk saja, arahan. Tapi kan realnya ada pada berkas yang diajukan dari PN asal tadi, dengan melalui tim penelaah namanya. Ada tim penelaah baru masuk ke Majelis Hakim Agung yang memutus perkara ini. Saya kok jadi liar ya kemana-mana, Bang Don, Prof. Karena hakim
itu kalau memutus itu perlu waktu lama, jangan-jangan dia sengaja mengulur waktu untuk posisi tawar dia untuk menaikkan, ya atau mungkin kasih sinyal-sinyal lah. Ya itu yang ada di pikiran liar saya. Bagaimana itu, Prof? Dugaan itu boleh saja kan, ternyata ada hakim agung yang di proses hukum ya. Ada 2 orang hakim paling tidak proses hukum. Jadi itu menunjukkan pemikiran Pak Don juga bisa jadi. Tetapi kan itu harus diwujudkan dengan wujudnya seperti apa. Kalau memang ada intervensi tadi itu bisa kepada ranah pidana. Kalau etika, KY memperhatikan. Kecuali KY tidak boleh kepada teknis yuridis. Yang boleh hanya ketua MA itu. Kalau teknis yuridis menyimpang, ketua MA mempunyai hak untuk meminta tanggung jawab. Nah, oleh karena itu ya hakim-hakim ini semestinya kan juga tidak sendiri ya, majelis tadi bisa 5, bisa 3. Itu masing-masing tentu mempunyai persamaan pandang, baru kita putus. Kalau masing-masing tidak menganggap ini perlu dihukum, tidak ada strafmat yang memang bisa dikaitkan, beri yang terbaik bagi terdakwa. Itu konsep juga itu. Karena begini, sebagai awam kita berpikir ini kan menyangkut rakyat kecil. Yang oleh publik merasa selama ini mereka ini adalah orang yang betul-betul ditindas. Keadilan tidak ada bagi orang-orang kecil. Keadilan yang orang selalu bilang hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan proyeksinya adalah kasus ini salah satunya. Kenapa kemudian publik betul-betul menaruh perhatian. Perhatian publik begini seberapa besar itu mempengaruhi cara MA atau Majelis PK bekerja? Seringkali bincang-bincang non formal kami juga melihat kasus yang sedang diperiksa. Ini kasus di sana terakhir itu kasus kopi cyanida. Cyanida. Jadi Jakarta Pusat kami juga ikut membahas secara informal. Dan tentu kami juga punya pandangan masing-masing yang terungkap di pertemuan itu. Itu menunjukkan bahwa hakim ini peduli sebenarnya pada masyarakat kecil, masyarakat yang memang termarginalkan, tetapi kita tidak membedakan. Itu idealnya. Tapi suasana hati atau mood hakim itu pengaruh nggak sih, Prof? Ya manusia tentu ada rasa, ada moodinya. Moodi seperti apa ketika kita akan memutus. Saya kalau ketemu hakim nih, misalnya nih, Prof, saya mungkin bisa menebak nih, wah ini akan ada putusan yang membahagiakan. Itu ciri-cirinya apa tuh, Prof? Ya. Itu kalau orang yang bikin juk kan, putusan hakim tergantung makan paginya. Gitu. Ada juk itu, tergantung sarapannya. Tergantung sarapannya. Kalau sarapannya enak, dia akan membuat keputusan yang enak. Tapi sarapan yang enak itu ditentukan oleh berapa uang yang dia miliki. Bukan, Bang, tergantung istri hakim. Istri hakim juga belanja. Iya benar. Berarti yang bisa mempengaruhi hakim, hakim agung itu istrinya ya, Prof ya? Ya, semua pihak yang berkaitan tentunya ya. Tapi joknya timbul seperti itu. Putusan hakim tergantung makan paginya. Itu jok kami memang. Kalau begitu, kalau kita mau mendapatkan keputusan yang adil untuk kita, kita aja makan pagi. Oke. Nah, tapi lagi-lagi ya, Bang Don dan Prof Gayus, harapan masyarakat luas sekarang ini tinggal pintu terakhir di hakim yang menangani PK, di hakim di mahkamah. Dan tidak terbayang kalau putusan di PK itu tolak. Iya. Saya sih nggak ada pikiran ke situ, tapi ada juga pikiran ke situ. Abang ada. Saya berusaha untuk berprasangka baik ya. Saya tadi berpikir jangan-jangan untuk mempertahankan semangat korps. Oke. Itu tidak boleh. Tidak boleh membuat kita putuskan ini berubah karena ini ini akan mempermalukan korps. Sekali hakim mau dari tingkat pengadilan. Apa ada begitu? Nah, itu, Prof. Adanya kalau menyangkut kelalaian hakim yang nyata. Kan ada 3 syarat untuk PK. Nah, kalau itu memang kadang-kadang kita tengah ngerasa, wah yang mutus lebih senior, kebetulan kita kebagian berikutnya di kasasi. Ini kata ordal. Jadi orang seringkali mengaitkan itu ya. Tapi bagi sebagian besar tidak, ya walaupun dia akan berbeda. Hakim itu kan sifatnya organis, bukan mekanik. Ya kalau di jaksa itu mekanisme. Atasan berpengaruh. Bagi kami kan tidak. Kita ini organis. Tidak boleh dipengaruhi oleh siapa, termasuk ketua. Itu prinsip. Tetapi kan kadang-kadang ada sungkan dan sebagainya. Tetapi hal ini tidak ada. Ini kan novum. Ini bukan kewenangan hakim udah lewat itu. 120 hari yang lalu sudah lewat. Tapi ini dimungkinkan. Nah oleh karena itu hal itu agak kecil kemungkinan. Sangat kecil. Ini novum. Kekuatan novum seperti apa itu memutuskan. Kalau dikata ada darah atau daging yang melekat. Itu ada yang saya dengarkan di sebuah tempat.
Nah ini perkuat ini, apakah itu betul dan sebagainya. Ini pihak yang mengajukan itu di PN asal itu harus perkuat ini, Ya. sehingga hakim di MA kan kemudian bisa memandang, oh ya ini is true. Gitu. Cuma gini Bang Don, kan setelah Prof lama nggak sarapan bareng ya dengan hakim-hakim agung, jangan-jangan satu dekade terakhir ini ada perubahan mungkin, apakah perubahan pola pikir, ya pola mereka bersikap dan mengambil keputusan, mungkin bukan sarapan lagi Prof, makan malam atau saya nggak tahu apakah Makan pagi bagus, makan siang bagus, makan malamnya jelek, itu bahaya. Selama ini belakangan ini gimana? Semua hal tetap seperti itu, tapi kan saya tidak juga putus komunikasi sebagai kawan karena 7 tahun bersama-sama. Hal itu tidak saya temukan ya. Kalau berubah tidak ada perubahan lah. Di luar terlihat tidak baik-baik saja. Semua ekonomi orang baik, yang lainnya juga begitu. Tapi hakimnya tugasnya cuma itu, memberi keadilan. Nah ini tentu perlu dukungan masyarakat juga. Tentu tidak semua putusan itu menggembirakan, apalagi perdata. Tidak selalu diterima oleh banyak pihak. Ya, betul. Hakim ini harus memuaskan semua pihak, tidak bisa. Apalagi kita bukan alat pemuas gitu ya. Gitu. Tapi dalam kasus Vina ini, Prof, ya itu kan mewakili keinginan masyarakat besar untuk dipuaskan rasa keadilannya loh, Prof. Rasa keadilan. Itu bukan sekedar keinginan. Bukan sekedar keinginan. Harapan. Iya, itu hak mendasar kan? Hak dasar. Saya setuju. Tapi kembali ke ungkapan saya tadi, hakim juga terikat dengan legal justice, keadilan hukum yang harus diterapkan. Berbeda dengan common law. Juri yang memutuskan guilty or not guilty, hakim hanya menyelesaikan di sini kan beda. Hakim menjadi juri juga di sini. Nah ini yang tidak mudah. Iya. Makanya saya setuju bahwa hakim itu berat ya. Ya Bang ya. Berat. Oke, kita break dulu sambil kita meninjau kembali betapa beratnya tugas hakim-hakim itu. Oke pemirsa, kami masih akan terus melanjutkan diskusi dengan Prof. Gayus Lumbun, tapi tentunya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam Downcast.